Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita buka majlis ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan doa, mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru pondok pesantren Darul Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, urusan orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dari segala macam musibah dan penyakit yang menimpa dunia ini. Al-Biyatil Qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baru ya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Babu husnil khuluq, bab kebaikan akhlak. Nah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mempunyai akhlak yang baik, mempunyai perangai yang baik, mempunyai etika yang baik sesama manusianya. Juga termasuk kepada binatang. Kita juga menyembelih kambing, menyembelih ayam harus dengan pisau yang tajam, agar ayam tadi dan kambing tadi tidak merasakan ketika dipotong lehernya karena pisaunya tajam. Babu husnil khuluq, bab baiknya akhlak. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, ini ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa innaka dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, benar-benar lamnya lamut takkid, lam untuk menguatkan, la'ala betul-betul engkau Muhammad di atas akhlak, ala khuluqin azim, akhlak yang maha agung. Karena memang Rasulullah diciptakan Rasulullah untuk dijadikan suri teladan, untuk dijadikan contoh dalam segala hal. Kita mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah merintahkan agar kita berakhlakul karimah, dan sekaligus Allah memberikan contoh. Memerintahkan Allah supaya manusia berakhlak yang mulia. Kemudian langsung Allah memberikan contohnya. Siapa contohnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad benar-benar, kana telah ada. Laqad kana benar-benar telah ada, lakum bagi kamu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, di dalam Rasul Allah, uswatun suri teladan, uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala tingkah lakunya dan perbuatannya, menjadi suri teladan. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wal kadhiminal ghaidh, kadzoma yakzimu, orang yang menahan. Orang yang menahan apa? Al-ghaidha, menahan marah. Orang yang bisa marah tapi menahan untuk tidak marah, itu termasuk akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi marah-marah itu tidak termasuk akhlak yang baik. Kalau tidak terlalu, tidak perlu marah. Ya, kalau sudah keterlaluan misalnya, boleh saja marah, tapi marah dalam keadaan sadar. Karena kalau marah tidak sadar, itu setan nanti yang masuk. Keluarlah kata-kata yang kotor. Kadang-kadang bertindak dengan fisik. Orang diinjak, disepak. Naudzubillah, naudzubillah. Tidak ada ajaran Islam yang seperti itu. Islam mengajarkan akhlak yang baik. Sehingga yang namanya teroris itu tidak ada catatannya dalam Islam, tidak ada itu. Meledakkan bom di hotel sehingga kadang mengorbankan orang yang tidak bersalah, dolim. Meledakkan bom di pasar sehingga kadang-kadang yang meninggal orang yang tak bersalah, itu tidak ada dalam ajaran Islam itu. Meledakkan bom di masjid sedang orang sholat Jumat, diledakkan bom atas nama Islam, subhanallah, itu semuanya perbuatan sesat. Islam tidak menyuruh dengan kekerasan, tapi semuanya dengan akhlakul karimah. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mengekang menahan marah. Wal afina anin nas, afina orang pemaaf. Tidak ada dalam ajaran Islam ajaran dendam, itu tidak ada. Dendam kepada orang lain itu pekerjaan iblis. Orang mukmin tidak ada dendam. Marah-marah setelah marah, dendam tidak ada. Wal afina anin nas, afin afa ya'fu fahuwa afin, pemaaf. Itu akhlak yang terpuji. Jangan kita menolak orang yang minta maaf kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia
Begitu mau manusia berdosa, setelah berdosa dia sadar, lalu bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya siapapun yang mau bertobat. Itu Allah pencipta manusia. Apalagi kita sesama manusianya tidak mau memaafkan, itu akhlak yang tidak baik. Akhlak yang baik yang mana? Wal afina anin nas, dan pemaaf bagi semua manusia yang mau minta maaf. Ini Al-Quran menunjukkan akhlakul karimah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai al-muhsin, ismul fa'il daripada ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin, orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka usahalah kita untuk berbuat baik, bukan berbuat kemungkaran, berbuat keonaran, tidak. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan marah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pemaaf, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah dicintai oleh Allah, insya Allah tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kalaupun toh ada kesulitan, itu hanya sebagai ujian. Tapi orang yang dicintai oleh Allah pasti akan dapat jalan keluar daripada kesulitan. Wattaqullah waj'al lahu makhraja. Bertakwalah kau kepada Allah. Allah akan memberikan makhraja, solusi, jalan keluar. Yakinilah itu, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitan. Kesulitan, menghadaplah kepada Allah, ambil air wudu yang sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, minta pada sholat hajat untuk dikeluarkan dari segala macam bentuk kesulitan. Insya Allah dengan sholat hajat yang khusyuk, insya Allah Allah keluarkan kita dari segala macam kesulitan-kesulitan. Alhamdulillah, kita punya Allah yang maha agung, yang maha kuasa. Usahakanlah untuk menjadi orang-orang muhsinin. Usahakanlah untuk menjadi orang-orang yang baik. Usahakanlah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, insya Allah tidak ada kesulitan dalam hidupnya, dan insya Allah pula bisa keluar dari segala macam kesulitan. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah dijamin oleh Allah, waj'al lahu makhrajan. Allah jadikan bagi orang-orang yang bertakwa makhraj. Dari kata kharaja yakhruju, makhraj, jalan keluar dari kesulitan. Dengan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang baik bisa menjadikan wasilah dalam kita berdoa. Misalnya kamu baca Quran, setelah baca Quran, ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Quran ini, ya Allah, kau terima segala permintaan kami. Engkau berbuat baik kepada fakir miskin, bersedekah kepada fakir miskin. Setelah kau bersedekah kepada fakir miskin, kemudian kau berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya kepada fakir miskin,
Mudah-mudahan doa saya kau terima, kau kabulkan ya Allah. Banyaklah berbuat soleh, kemudian jadikanlah tawassul berdoa kepada Allah dengan sedekah, dengan puasa. Kau puasa Senin Kemis misalnya, kemudian kau ya Allah, mudah-mudahan dengan puasa saya setiap hari Senin dan hari Kemis, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kami jalan keluar dari segala macam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Banyaklah berbuat soleh, kemudian tawassullah kepada Allah dengan perbuatan solehnya. Ya, banyak perbuatan soleh tidak terhitung. Berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Setelah kau menolong orang lain, ya Allah, mudah-mudahan pertolongan saya kepada orang lain, ya Allah, mudah-mudahan doa saya kau terima, ya Allah, dengan pertolongan saya kepada orang-orang miskin dan selanjutnya dan selanjutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah dicintai oleh Allah, insya Allah bisa keluar dari segala macam kesulitan, dan Allah bisa memberikan kepadanya apa yang dia minta. Jadilah kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak menjalankan perintah-perintah Allah. Jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Kau akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, karena adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, sebagus-bagus manusia, apanya? Khuluqannya, akhlaknya. Malah dikatakan di dalam hadis lain, kan Rasulullah ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia, baik badannya maupun akhlaknya. Rasulullah orangnya dijadikan oleh Allah tinggi tidak tinggi, pendek tidak pendek, gemuk tidak gemuk, kurus tidak kurus. Badannya Rasulullah pun dijadikan suri teladan dengan bentuk yang terbaik, bentuk badannya dan bentuk akhlaknya. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan suri teladan. Dengan akhlaknya yang di sini katakan ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Wa anhu qala, dari sahabat Anas, domirnya masih kembali kepada rawi sebelumnya. Wa anhu artinya wa an Anas radhiyallahu anhu qala ma masastu dibadan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat ma masastu, saya tidak pernah menyentuh di badan sutra yang tebal, wahariron dan sutra yang tipis, alyanu lebih halus, min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjabatan tangan Rasulullah, tangannya Rasulullah lebih halus daripada sutra, baik sutra yang tebal atau sutra yang tipis, lebih halus. Itu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan suri teladan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena tangannya tidak pernah menyentuh barang-barang yang haram. Wala syamim, dan saya tidak pernah mencium bau, raihatan bau, qattu selamanya, atyabu yang lebih baik, lebih wangi, min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu baunya wangi, keringatnya wangi. Tidak seperti keringat kita, baunya saya tidak pernah mencium bau, kata sahabat Anas, yang lebih wangi daripada baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah, saya telah menjadi khadimnya Rasulullah. Artinya khodam itu saya telah berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin, 10 tahun. Fama qala li, tidak pernah dia berkata kepada saya menghardik, ya. Tidak pernah menghardik itu kata-kata walaupun kepada pembantu. Iya. Kepada pembantu. Kasihan sudah menjadi pembantu di rumah, masa masih dihardik, dibentak-bentak. Itu bukan akhlaknya orang Islam. Kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, selalu berlaku ramah. Itu akhlak yang ditanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas berkata, saya berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Belum pernah dia menghardik saya. Belum pernah dia membentak saya selama 10 tahun. Apakah Anas tidak pernah keliru? Oh, pernah keliru. Tapi Rasulullah tidak sampai untuk membentaknya. Fama qala li, maka tidak pernah Rasulullah berkata kepada saya qattu selamanya artinya menghardik. Wala qala li syai'in, dan tidak pernah juga berkata kepada saya sesuatu fa'altuhu yang saya kerjakan. Lima fa'altahu, mengapa kau berbuat seperti itu? Tidak pernah Rasulullah itu. Mengapa kau berbuat seperti itu? Tidak pernah berkata begitu Rasul. Selama 10 tahun saya berkhidmat. Wala li syai'in, dan tidak pula dia berkata kepada sesuatu lam af'alhu, yang tidak saya kerjakan. Ala fa'alta kada, hendaknya engkau berbuat begini. Itulah Rasulullah kalau menegur, tidak lalu kepada Anas tidak pernah berkata, mengapa kau berbuat begini? Tidak. Kalau Anas berbuat sesuatu yang keliru, Rasulullah lalu menyatakan, hendaknya kau berbuat begini. Nah, tidak menyalahkan, hendaknya kau berbuat begini. Ya Allah, dari halusnya akhlaknya Rasulullah. Itu kepada pembantu di rumahnya. Tidak pernah dia menghardik. Tidak pernah menegur, mengapa kau berbuat begitu? Nah, dan dia tidak pernah berkata sesuatu lam af'alhu, yang belum saya kerjakan. Saya belum kerjakan, tapi belum ditegur Rasulullah. Mengapa tidak kau kerjakan? Tidak begitu. Selalu Rasulullah kalau pekerjaan salah atau belum dikerjakan, dia lalu berkata dengan perkataan yang halus, hendaknya kau berbuat begini.
sebaiknya kau berbuat begini dengan tidak menyalahkan perbuatannya itu, sehingga tidak pernah menyakiti hati orang lain. Itulah akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada pembantu dia tidak mau. Maka kau kerjakan. Mengapa kau berbuat begitu? Tidak. Mengapa kau tidak mengerjakan itu? Walaupun pembantunya tidak mengerjakan sesuatu, dia tidak menegur. Kok tidak kau kerjakan? Tidak. Mengapa kau kerjakan begitu? Tidak. Rasulullah lalu berkata, hendaknya engkau bekerja begini. Kalau dia belum mengerjakan, Rasulullah tidak marah kepada pembantu yang belum mengerjakan sesuatu. Kata Sayyidina Anas, dia tidak pernah berkata sesuatu terhadap apa yang saya belum kerjakan. Selalu Rasulullah dengan perkataan yang halus, ala fa'al takada, hendaknya engkau berbuat seperti ini. Subhanallah. Ini akhlak daripada Rasulullah sallallahu sebagai suri teladan. Kita kadang-kadang maki-maki sama pembantu, kadang-kadang kepada istrinya berkata yang kasar. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah dengan sopan kalau menegur orang. Itulah akhlak sebagai suri teladan. Maka ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, Siti Aisyah menjawab singkat. Apa jawab Siti Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak Rasulullah, ia akhlak Al-Quran itu. Apa yang disebut di dalam Al-Quran, itulah Rasulullah yang mengerjakan. Wa kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran. Subhanallah. Ya karena memang Allah sengaja dia untuk jadikan suri teladan, supaya kita mencontoh kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an-Sab Ibni Jathamah radhiyallahu anhu ahdaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian faradahu alayya falamma ra'a ma fi wajhi qal inni lam naruddahu alayka illa li anna hurumun muttafaqun alaihi. Dari Sa'ab bin Jathamah radhiyallahu anhu telah berkata, ahdaitu, saya telah memberikan hadiah. Ahdaitu, ahda Yahudi, memberikan hadiah. Jadi kata-kata hadiah itu ya dari bahasa Arab, hadiah. Qala ahdaitu, saya telah memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaron, himar. Wahsyian, tapi himar liar. Ya, himar liar. Ya ada ya kayak kuda, ada yang liar, ada yang jina. Unta juga begitu, ada unta yang liar, ada unta yang jina. Ahdaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaron wahsyian, himar yang liar. Faraddahu alayya, kemudian Rasulullah itu mengembalikan kepada saya himar itu. Falamma ra'a ma fi wajhi, tatkala Rasulullah melihat apa yang ada pada muka saya, ya Rasulullah melihat muka saya itu kecewa. Saya memberikan hadiah himar yang liar, kemudian oleh Allah oleh Rasulullah dikembalikan kepada saya. Ketika Rasulullah melihat apa yang ada pada muka saya, qala, maka Rasulullah bersabda,
lam naruddahu, inna lam naruddahu, kami tidak mengembalikan unta ini illa kecuali li'anna, karena kami hurumun, dalam keadaan ihram. Nah, itu jadi tidak sakit hati. Karena dalam keadaan ihram itu tidak boleh menyembelih binatang. Dia menghadiahkan unta liar itu kepada Rasulullah. Rasulullah kembalikan. Setelah Rasulullah melihat mukanya Anas itu, kelihatan bahwa dia kecewa karena untanya dikembalikan. Rasulullah bersabda, kami tidak menolak untamu, tetapi karena kami dalam keadaan ihram, kami tidak boleh menyembelih binatang apapun dalam keadaan ihram. Saya sahabat Anas yang tadi kecewa, hilang kecewanya itu. Tidak lalu menolak, ya, dengan kasar, lo ngasih saya unta liar, untuk apa? Balik. Nah, itu namanya kasar. Rasulullah enggak. Ketika melihat mukanya Anas itu kayak kecewa, Rasulullah tentu ngerti. Lalu Rasulullah berkata, hai Anas, sesungguhnya saya tidak mengembalikan unta itu kepadamu, tetapi karena saya sedang ihram, tidak boleh saya menyembelih unta, menyembelih apapun saja, baik kambing, unta, sapi, dilarang ketika saya ihram. Jadi saya mengembalikan untamu itu bukan apa, karena saya sedang ihram. Hilanglah kekecewaan Anas itu. Jawaban Rasulullah begitu sopan. Ya benar, ketika ihram tidak boleh memotong binatang. Maka saya kembalikan kepadamu, bukan saya tidak menerima. Saya dalam keadaan ihram, tidak boleh. Sampai sejauh itu cara Rasulullah menjawab. Tidak pernah menyakiti orang lain. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara mencari jalan. Nah, hendaknya kita ini, ya walaupun tidak mungkin kita lalu seperti Rasulullah 100%, ya tidak mungkin lah. Ya paling tidak berusahalah untuk mirip-mirip gitu. Walaupun tidak sama, ya mirip kepada orang yang sopan. Jangan hanya kemauannya sendiri yang harus diikuti. Orang hidup itu jangan hanya kemauannya sendiri yang harus dipenuhi, kemauan orang lain juga penuhi. Kalau kemauan dirinya itu agak bertentangan dengan kemauan orang lain, dipertimbangkan dengan baik. Kalau perlu mengalah, kemauan orang lain kita dahulukan selama tidak melanggar agama. Kalau kemauan itu tidak melanggar agama, kita mengutamakan kemauan orang lain daripada kemauan sendiri. Itu termasuk akhlakul karimah. Baiklah, saya ikut kemauanmu, tapi selama tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar sunnah Rasulullah. Begitulah akhlak yang ditanamkan oleh Islam, akhlak yang lemah lembut. Maka sering saya katakan, kalau bangsa Indonesia ingin mengadakan revolusi akhlak, saya tidak pakai kata-kata revolusi mental, sebenarnya sama akhlak dengan mental. Cuman kata-kata itu sering dipakai oleh orang-orang komunis. Ya. Nah, kita memakai kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, akhlak. Revolusi akhlak untuk membentuk akhlak manusia yang sudah pasti berhasil. Islam, sejarah menunjukkan
bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Kadang-kadang dimaki-maki berlebih-lebihan. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan dengan segala macam gelar. Mabuk-mabukan, penjudian, perzinaan sudah menjadi adat istiadat mereka. Begitulah pada zaman jahiliyah, yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa menindas rakyatnya. Itulah keadaan sebelum Islam. Datanglah Islam. Dalam tempo hanya 23 tahun. Total bangsa Arab berubah 100%. Dari kegelapan ke arah terang menderang. Menjadi bangsa yang sopan. Menjadi bangsa yang menghormati orang lain. Menjadi bangsa yang meninggalkan larangan Allah. Tidak lagi berjudi. Tidak lagi mabuk-mabukan. Tidak lagi main perempuan. Semuanya kembali kepada akhlak Al-Quran. Hanya dalam tempo 23 tahun. Yang wataknya orang padang pasir, watak keras. Sesuai dengan alamnya keras. Wataknya keras. Tapi dalam tempo hanya 23 tahun, seluruh Jazirah Arabiyah berubah total 100%. Lah ini sudah dapat dibuktikan. Sejarah kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit mengalami kegoncangan, di mana pegawai-pegawai kerajaan banyak yang mabuk-mabukan, main judi, dan di situ juga dengan main perempuan segala macam maksiat dikerjakan. Kadang-kadang pajak tidak disetor ke pusat, dimakan sendiri, korupsi. Ketika kerajaan Majapahit dalam keadaan seperti itu, istri Raja Majapahit yang bernama Darawati, putri dari Campa, berkata kepada suaminya Brawijaya, kalau boleh saya datangkan ponakan saya di Campa. Raja Campa itu mempunyai 2 putri, ya, satu Puki Darawati yang dikawin oleh Brawijaya dari Raja Majapahit, satunya dikawin oleh Sunan Raden Rahmat Sunan Ampel. Nah, ketika Sunan Ampel masih berada di Campa, dia mampu untuk merubah rakyat Campa berakhlak Al-Quran. Sehingga Darawati ketika Majapahit mengalami kegoncangan, korupsi, judi, mabuk-mabukan, lalu Darawati mengusulkan sama Brawijaya, suaminya, kalau boleh saya datangkan ponakan saya bernama Rahmatullah di Campa untuk datang ke Majapahit. Datanglah, diizinkan oleh Raja Majapahit, baik datangkan ponakanmu itu. Datanglah Rahmatullah ini. Kemudian Rahmatullah berdiam di kerajaan Majapahit. Kemudian dikawinkan oleh Raja Majapahit dengan istrinya, dengan putrinya. Kemudian dikasih tempat di Ampel, Surabaya. Disitulah beliau membangun sebuah pondok pesantren, dan itulah pondok pesantren yang pertama di Indonesia. Banyak daripada bangsawan-bangsawan Majapahit yang belajar dan masuk Islam. Termasuk Raden Patah, itu putra Brawijaya dengan istri yang tua. Dididiklah oleh Raden Rahmat, bangsawan-bangsawan yang ada di Majapahit berubahlah mentalnya. Karena senangnya Raja Majapahit itu pada Raden Rahmat, dia diberikan kekuasaan tanah delta di Surabaya.
yang disebut ampel. Disitulah lalu Raden Ahmad terus menjalankan tugasnya, berubahlah dengan datangnya Wali Songo, lalu berubahlah mental orang-orang yang ada di Jawa yang asalnya dia berbaju Hindu, berbaju Buddha, dengan rela ikhlas dia melepaskan baju Hindu dan Budanya, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Ini sejarah fakta. Tidak ada sejarah timbul peperangan antara Wali Songo yang datang dari Hadramaut perang dengan orang Jawa. Tidak ada ceritanya itu. Tidak ada cerita peperangan itu. Wali Songo datang dengan berdagang, dengan menunjukkan akhlak Islamnya, lalu mereka tertarik dengan akhlak orang pendatang ini, dengan berdagang dengan begitu bagus cara berdagangnya, dengan akhlakul karimah, sehingga mereka tertarik. Tidak ada peperangan antara Wali Songo misalnya dengan penduduk Jawa, tidak ada itu semuanya. Semuanya berjalan dengan alamiah, mereka ganti baju dengan keikhlasannya. Karena apa? Dengan suri teladan yang baik. Oleh sebab itu saatnya umat Islam ini untuk kembali kepada ajaran Qur'annya, tampakkan kepada mereka inilah syariat Islam. Mereka tidak senang dengan syariat Islam, bahkan kadang-kadang membenci syariat Islam karena mereka tidak kenal. Istilah bahasa Indonesia tidak kenal maka tidak cinta. Mengapa Sukron Makmun fanatik dengan Islam? Karena saya kenal Islam, tahu Islam, bagaimana syariat Islam di dalam berumah tangga, bagaimana syariat Islam di dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat di RT, RW, kelurahan, bagaimana Islam bermasyarakat. Insya Allah bagi pikiran saya, syariat Islamlah yang terbaik. Di dalam bermasyarakat, di dalam berumah tangga, di dalam berekonomi, sampai di dalam berpolitik. Insya Allah syariat Islamlah yang terbaik. Bisa saya contohkan, misalnya dalam rumah tangga saja. Mengapa Islam berbicara soal rumah tangga? Supaya anggota rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak, pembantu, supaya semua anggota keluarga itu berakhlak-akhlaknya Al-Quran. Suaminya berakhlak-akhlak Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik, dengan sopan, bukan dengan membentak, bukan dengan marah-marah dengan istrinya. Tidak ada kamusnya dalam Islam itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Itu perintah agama. Bukan lalu suami mentang-mentang suami, istrinya dianggap pembantu rumah tangga, main bentak, main perintah. Itu suami yang tidak Islami. Suami yang Islami yang mempergauli istrinya dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan senyum, tidak pernah marah-marah. Nah, istrinya pun harus berakhlak Islami. Bagaimana istri yang berakhlak Islami? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, sebagus-bagus perhiasan dunia bukan mobil Mercedes,
bukan mobil BMW, bukan rumah yang kayak istana, tapi sebagus-bagus perhiasan dunia, al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah, wanita yang menjalankan perintah Allah, wanita yang menjauhi larangan Allah, berbakti dan taat kepada suaminya, suaminya lemah lembut dengan anaknya supaya berakhlak Islami. Wa wasainal insana biwalidayhi, saya berwasiat kepada manusia, kata Allah, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Si anak berbakti kepada orang tua kasih sayang dengan anak. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wala yarham sawirona. Tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, anak muda yang tidak menghormati orang tua. Dan tidak termasuk golonganku pula orang tua yang tidak kasih sayang sama anak muda, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Semua ini adalah akhlak Islam, indah syariat Islam. Belum lagi syariat Islam di dalam menjalankan rumah tangga begitu indah. Bagaimana tidak? Mulai dari WC sampai kamar depan, kamar tamu, ada syariatnya. Masuk WC, sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC dengan kaki kiri pertanda tempat yang kotor. Tuntaskan segala najisnya. Jangan ada sisa najis yang tidak keluar. Tuntaskan najisnya. Baik air besar, air kecil. Setelah tuntas, sucikan najis itu. Islam mempunyai syariat di dalam membersihkan najis. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu ada rasanya seperti alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya. Subhanallah, Islam indah syariatnya itu. Barangkali tidak ada pembersihan yang lebih indah dari Islam. Jangan dianggap kalau bersih itu suci, belum tentu. Hilangkan baunya, hilangkan warnanya, hilangkan rasanya. Masya Allah, satu peraturan yang begitu indah. WC, dapur pun diatur oleh Islam. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Yang batil itu apa? Yang batil itu termasuk ngerampok. Yang batil itu menipu orang-orang timbangan. Yang batil itu termasuk rentenir, membungakan uang. Yang batil itu termasuk sogok menyogok. Yang batil itu termasuk korupsi. Seandainya seluruh rakyat Indonesia dapurnya dapur Islam, maka di Indonesia tidak ada sogok menyogok, itu barang haram. Tidak ada suap menyuap, itu barang haram. Tidak ada korupsi, itu barang haram. Tidak ada ngurangin timbangan karena barang haram. Tidak ada nipu orang karena barang haram. Tidak ada merampok di kampung karena itu barang haram. Kalau saya dapurnya dapur Islami, maka Indonesia insya Allah sejahtera. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada suap menyuap, tidak ada penipuan. Islam. Makan pun diatur oleh Islam. Kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah kau, tapi jangan kau berlebih-lebihan sehingga makanan kebuang. Subhanallah. Islam mengatur, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna lam nashba. Kami kaum yang tidak makan kecuali merasa lapar. Kalaupun makan tidak sampai kenyang. Subhanallah. Insya Allah tidak sakit emah.
dikunyah makanan sehancur-hancurnya kemudian ditelan. Kata Rasulullah, jangan kau panjangkan tanganmu. Kalau makanan yang ada di tenggorokanmu belum turun, turunkan dulu makanan itu dari tenggorokanmu, baru kau panjangkan tanganmu, kau masukkan lagi makanan, kau kunyah dengan giginya sehalus-halusnya. Subhanallah, syariat Islam. Kamar tidur ada syariat Islam. Sebelum tidur, bacalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, baca ayat kursi untuk diselamatkan oleh Allah dari gangguan-gangguan makhluk halus atau jin. Kemudian ucapkan kalau kau terakhir, bismikallahumma ahya wa amut. Bangun tidur ada syariatnya. Kamar tamu ada syariatnya. Bagaimana menjadi tuan rumah, bagaimana menjadi tamu, seluruhnya diatur oleh Islam itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada hari kiamat, hendaknya kau hormati tamu. Kita wajib menghormati tamu. Menjadi tamu pun diatur oleh Islam, ada syariatnya, syariat Islam. Bagaimana syariat Islam dalam menjadi tamu? La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu aw tusallimu ila ahliha. Mana ada syariat yang lebih indah dari Islam? Tolong tunjukkan kepada saya. Nah, saya ini menunjukkan kepada masyarakat, inilah syariat Islam. Mana yang Anda tidak senang terhadap syariat, tunjukkan. Semua syariat Islam itu bagus. Dalam ekonomi, dalam syariat Islam, la darara la dirar. Jangan bahaya dan jangan membahayakan. Jangan rugi dan jangan merugikan. Subhanallah, satu kaidah ekonomi yang paling indah. Jangan rugi dan jangan merugikan orang lain. Subhanallah. Wailul lil mutaffifin, neraka wil bagi orang yang ngurangin timbangan. Masya Allah. Sehingga petani-petani berakhlak Islami. Syariat Islam mana yang Anda tidak setuju? Begitu indahnya syariat Islam itu. Bermasyarakat, bertetangga, Islam punya syariat yang begitu indah dengan akhlakul karimah. Bagaimana kita hidup dalam satu RT, satu RW, satu kelurahan, Islam memberikan syariatnya. Bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia memuliakan tetangga. Subhanallah. Tetangga memuliakan tetangga, saling harga menghargai antar tetangga. Hidup damai. Dalam Al-Quran dikatakan wassulhu khairun. Damai itu indah. Subhanallah. Hidup dalam RT RW dengan saling hormat menghormati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hidup dalam satu RW, satu RW saling tolong menolong, bergotong royong dalam membangun desanya, baik kebersihannya dan keamanannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mana ada yang lebih baik dari kata-kata wa ta'awanu, saling tolong menolong di antara masyarakat. Subhanallah. Kita bertetangga dengan tetangga, wala tajassasu. Jangan kau mencari-cari kesalahan orang. Wala tabaghadu, jangan saling marah-marahan antara tetangga dengan tetangga. Islam punya syariat. Mari kita perlihatkan syariat Islam itu kepada dunia ini.
bahwa syariat Islamlah syariat yang paling indah seperti apa yang saya uraikan. Dalam berekonomi, dalam berpolitik, sehingga semua pelaku-pelaku politik, pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku bermasyarakat, pelaku-pelaku dalam rumah tangga, semuanya berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Seperti yang kita baca dalam bab ini. Wa anin Nawas ibn Sam'an ya radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, sa'altu, saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri, tentang kebaikan, wal ithmi, dan dosa. Faqala, maka menjawab Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah perangai akhlak yang baik. Husnul khuluq, berakhlak yang baik. Jangan sampai berakhlak yang jahat, dengki kepada orang lain, iri hati dengan orang lain, syirik terhadap orang lain. Itu semuanya al-akhlak al-madmumah, akhlak yang tercela. Sombong termasuk akhlak yang tercela. Kita diajarkan akhlak untuk merendahkan diri, bersifat tawaduk kepada orang lain. Al-birru husnul khuluq, wal ithmu, dan dosa mahaka fi sadrika, apa yang terdetik dalam dadamu, wa karita, dan kau tidak senang, ayat tali alaihin nas, orang mengetahui apa yang tak ada dalam dadamu itu. Itu sudah satu dosa. Apa yang terlintas, apa yang terdetik dalam dadamu, dan apa yang terdetik dalam dadamu kau tidak senang kalau orang-orang itu tahu, itu sudah cukup dosa, berarti tidak baik. Kalau apa detikan yang ada dalam dadamu diketahui orang, engkau tidak senang, berarti itu sudah satu perbuatan dosa. Baru apa yang terdetik dalam hatimu yang engkau tidak senang, kalau apa yang terdetik dalam dadamu diketahui oleh orang, berarti barang tidak baik itu. Kalau yang terdetik dalam dadamu baik, diketahui orang, kamu bangga. Mahaka fi sadrika, ya. Wal ithmu, dan dosa itu mahaka fi sadrika, apa yang terdetik, yang bolak-balik dalam dadamu itu, ya. Apa yang bolak-balik dalam dadamu itu kau tidak senang, kalau apa yang bolak-balik di dadamu diketahui orang, itu sudah cukup dosa. Karena pasti yang bolak-balik di dadamu itu barang tidak baik. Itu baru yang terdetik dalam hatimu. Apa yang terdetik dalam hatimu kau tidak senang kalau diketahui oleh orang, berarti detikan hatimu itu detikan jahat. Itu sudah cukup dosa, kata Rasulullah. Subhanallah. Baru yang ada dalam hatinya belum dikerjakan, apalagi dikerjakan. Itu penjelasan ketika bertanya kepada Rasulullah apa kebaikan dan apa kejahatan, itu dijawab seperti itu. Tambah satu hadis lagi. Hadis yang kelima, wa an Abdillah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan keridhaan Allah bagi keduanya, qol,
berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafakhishan. Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan muttafaqun alaihi. Lam yakun, tidak ada Rasulullah itu fahishan, berkata yang kotor, wa mutafakhishan, dan mengeluarkan kata yang kotor. Tidak ada Rasulullah itu. Wa kana yaqul, adapun Rasulullah bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian, ahsanukum akhlakon, orang yang terbaik akhlaknya. Nah, itu oleh anak-anakku ya dipraktekkan itu. Kau berakhlak seperti apa yang ada dalam hadis itu. Ya, kasih sayang selalu menjadi akhlak kita. Irhamu man fir ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah kau kepada makhluk-makhluk yang di bumi ini, maka Allah akan kasihan para makhluk-makhluk yang di langit, para malaikat akan kasihan kepadamu. Itu rasa belas kasihan kepada sesama manusia sampai kepada binatang. Minggu yang lalu itu kebetulan saya bersama alumni tur ya, di samping ke Sunan Ampel, ke Sunan Gunung Jati, saya pergi ke pondok pesantren saya. Dulu saya ada di pesantren itu 64 tahun yang lalu. Nah, waktu itu pesantren itu masih kobong-kobong kecil-kecil itu, bangsa ukuran 3 meter gitu. Nggak ada gedung. Waktu saya di Sidogiri nggak ada gedung. Oh, ada satu gedung yang tembok, lainnya kobong-kobong, dibuat dari bambu, ada yang dari papan. Kebetulan pondok saya ini yang saya tempati itu dulu dikatakan pondok A9. Ada A1, A2, tiga lah. Pondok saya itu A9. Ya 3 meter kali 2,5 meter lah. Sampai sekarang itu diabadikan. Padahal yang lain sudah nggak ada itu. Sudah lantai 3 ya kayak kita lah di sini. Kobong saya ini nggak dibongkar oleh kiai itu. Sehingga semua santri berkata, ini kamarnya Kiai Syukuran, ini kamarnya Kiai Syukuran dulu. Tinggal satu itu. Kobong itu, sekian ratus kobong habis semua digusur. Jadi gedung lantai 3. Tinggal kobong saya ini, jendelanya masih yang dulu saya tidur, tidak berubah. Papannya, jendelanya, Masya Allah, saya menangis. Saya bilang sama yang menempati ini, saya dulu tidur di sini, saya masak di sini, masak karena waktu itu harus masak sendiri, nggak masak sendiri ya nggak makan, masak sendiri. Lalu di belakang sumur, saya bilang dulu saya mandi di sini, mengisi dulu. Lalu terbayang apa yang saya kerjakan 64 tahun yang lalu. Karena saya berada di pondok itu tahun 57, 50, 56, 57, 58 lah sekitar itu. Nangis saya melihat kobong saya yang oleh kiai saya itu diabadikan. Yang nggak ngerti saya mengapa. Kok hanya kobong saya yang diabadikan? Nah, ya mungkin kiai itu senang dengan saya barangkali, karena senang dengan saya dia perintahkan tolong ini nggak usah dibongkar, nggak usah digusur ini. Nah, jadi di sana dikenal ini kamarnya Pak Kiai Syukron Makmun dulu 64 tahun yang lalu. Sedih. Nah, di antaranya waktu ada guru saya Kiai Abdul Azim,
selalu saya berjamaah duhur. Ya kadang-kadang lepas tapi seringnya saya berjamaah duhur. Ki Abdul Alim itu termasuk orang yang perasaannya halus. Ketika beliau naik delman, dokar ya, apa delman ya, dia bilang sama kusirnya, kusir, apa Kiai, tolong balik dulu ya. Ada apa Kiai? Enggak ada apa-apa, cuman balik aja. Ya kusirnya tentu tunduk pada Kiai balik. Ki Abdul Alim itu cuman mencari pohon yang ada sarangnya semut rangrang itu. Semut rangrang yang gede merah itu. Kalau gigit enak enggak? Nah, di baju beliau ada semut rangrang. Dia pegang. Begitu ada pohon yang ada semut rangrangnya, usir, stop. Ada apa Kiai? Enggak ada apa-apa. Cuman saya mau mengembalikan semut rangrang supaya kumpul dengan keluarganya. Kasihan menyendiri di baju saya. Kira-kira kalau kamu gimana? Oh, bukan dikembalikan, dipites. Dipites kalau kamu ngapain? Iya. Ada orang yang perasaannya sehalus itu. Kasihan ini kusir, mulai tadi dia sendirian di baju saya, berpisah dengan golongannya, dengan kelompoknya, maka saya cari pohon yang ada semut rangrangnya, dia cabut, dia tempelkan ke pohon itu, ya bergabunglah. Nah, dia gembira ketemu dengan keluarganya. Nah, itu jadi perasaan salus itu yang tidak semua orang punya perasaan semacam itu. Kalau kamu mukanya potongan sadis semua ini. Buktinya bangsat baru berjalan di mijamu sudah langsung dijatuhi hukuman mati. Tanpa pengadilan lagi. Seandainya engkau yang jadi bangsat, tentu akan nuntut. Apa sih dosa saya? Saya tidak menggigit kamu. Saya tidak lewat di kulitmu. Saya cuma lewat di meja ini. Kok lalu langsung dihukum mati? Kalau kamarmu ada nyamuknya, langsung kamu ngambil begon. Iya. Semprot. Ces. Jatuhlah semut nyamuk itu bergelimpangan mati. Ya. Kata nyamuk, apa dosa saya? Saya enggak menggigit kamu. Saya cuma terbang. Belum bersalah tapi langsung hukumannya hukuman mati. Begitu kan? Tapi ada orang yang perasaannya halus kayak Kiai Abdul Alim itu. Perasaannya halus. Kasihan kepada semut rangrang ini yang sendirian di baju saya kembalikan kepada kelompoknya supaya mereka hidup bersama-sama dengan mereka. Subhanallah. Kalau orang semacam itu oleh Allah diangkat derajatnya sebagai waliun min auliyaillah, itu tidak salah, itu tepat itu. Kalau kita bagaimana mau dijadikan waliullah, kejamnya bukan main. Kalau ada bangsat, diapakan oleh kamu? Dipites kan? Tapi masih ada baiknya kamu itu. Begitu dipites, dicium. Padahal sudah tahu kalau baunya itu nggak enak. Ya, mengapa dicium? Aneh juga kamu itu ya. Dipites, cek. Begitu dipites, dicium. Mengapa dicium itu? Hah? Sudah tahu kan baunya nggak enak? Itu penghormatan terakhir. Itulah perasaan itu yang halus. Ya, jangan hanya berperasaan kepentingannya sendiri, kepentingan orang lain pun kita layani.
Jangan hanya kepentingan dirinya dan kemauan dirinya dalam kita bergaul, bermasyarakat, berkawan, saling menghormati kepentingannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.